hidup. Judulnya adalah hidup. Hidup adalah sebuah anugerah dari Allah. Bagaimana kita mengambil maknanya, ya tergantung kita sendiri. Hidup, kita penuh punya cinta, punya kasih, punya sayang. Itu semua kita manusia. Semua manusia yang hidup di dunia ini, semua mempunyai cinta. Ingin dicinta, ingin dikasih, ingin disayang, dan ingin dimanja. Apalagi seorang wanita yang lemah, yang tiada berdaya sama sekali. Manusia tersebut adalah sebagai seorang ibu, wanita adalah sebagai seorang ibu yang ingin dimanja, ingin kasih, ingin disayang. Juga ingin diperhatikan kepada anak, suami, kemudian ibu, dan lain-lain. Karena wanita adalah perasaan yang paling halus, paling lemah untuk kaum lelaki. Bila lelaki keadaan susah, jadi perasaan wanita itu tidak bisa diresapi. Karena apa? Dia ingin memeluk suaminya di saat suaminya susah. Tapi apabila istrinya di dalam keadaan susah, apa ada seorang suami itu ingin memeluk istrinya? Ingin mengasih kepada istrinya, ingin memanjain istrinya. Mohon maaf, zaman sekarang sudah banyak yang kurang. Karena apa? Selain orang-orang yang beriman saja, itulah orang-orang yang mengasihi kepada istrinya. Bila istrinya dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, malah terpuruk sekalipun, dia akan mendekati istrinya dan menanyakan, ada apa? Adikku sayang, mamaku sayang, mama daripada anakmu, termasuk kasihku sayang. Itu yang diucapkan oleh seorang suami yang beriman. Tetapi kalau suami yang tak beriman malah dicampakkan begitu saja, tanpa menghiraukan kesedihan istri, tanpa menghiraukan terpuruknya sebagai istri, dia akan berangkat dan meninggalkan, pergi, dan tidak pernah dia hiraukan. Sekalipun istri adalah menjerit menangis darah pun sekalipun, dia tidak pernah iba dan tidak pernah dia kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada seorang perempuan yang mempunyai hati yang lembut, mempunyai hati yang lemah, mempunyai kesetiaan yang cukup untuk seorang suami. Bila suami di dalam keadaan kesusahan, tidak ada pekerjaan termasuk lain, tapi seorang istri ini rela untuk mengorbankan dirinya, menutup malunya, untuk mengutang-utang kepada tetangga termat warung, karena untuk menutupi daripada kekurangan suami. Karena apa? Karena dia kasih kepada suami, karena dia ingin bersujud di hadapan suami, ingin beribadah kepada Allah dan kepada suami, patuh kepada seorang suami. Tapi suami ada nggak demikian? Belum tentu. Kecuali suami-suami yang beriman seperti yang saya sebut tadi. Kalau suami yang beriman, dia tak mungkin mencampakkan istrinya apabila istrinya di dalam keadaan kesusahan, termasuk sakit, sedih, dan lain-lain. Dan suami yang beriman itu, apabila seorang istri itu mempunyai, dia merasakan kesedihan seorang istri, dia menangis dan meraba. Ada apa? Dia mau tanya seperti itu. Dan dia siap bersedia untuk menghibur daripada istri tersebut. Juga demikian seorang istri yang beriman,
Apabila suaminya dia dalam keadaan kesusahan, termasuk sakit dan lain-lainnya yang dirasakan oleh seorang suami, dia mencoba mendekati untuk menghibur suami. Karena apa? Karena dia ingin beriman kepada Allah, ingin mencari yang lebih baik di hadapan Allah. Tapi suami sekarang malah menghindar dan melarikan diri daripada tanggung jawabnya kepada seorang istri. Memalukan. Kapan lagi seorang laki-laki, kapan lagi seluruh laki-laki yang ada di dunia ini untuk sadar dan kembali bersujud kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Suatu saat kita dipanggil Allah, kita tidak akan diberitahu dan tidak ada dikasih tahu kepada kita sebagai manusia ini. Kapan dan hari apa, di mana kita berada, kapan kita dijemput, tidak pernah Allah memberitahu kepada kita. Nah, tunggu apa lagi? Sekarang sudah banyak contoh-contoh dan kita tengok dengan mata kepala kita sendiri yang terjadi di dunia ini. Teguran, bermacam teguran-teguran yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita tidak pernah kita mengerti dengan hal itu. Malah kita sengaja, malah kita mencoba untuk memurkai daripada ciptaan Allah. Kita perlu tahu sebagai manusia yang hidup di dunia, semakin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, tapi semakin dekatnya perairan lautan dan daratan. Apa kita tidak pernah sadar akan itu? Setelah itu, bermacam-macam cobaan, bermacam-macam teguran yang kita rasakan di dunia ini. Kita sangat sedih sekali. Kapankah kita ini sadar? Harta tidak ada apa-apanya bagi kita. Kecantikan tidak ada apa-apanya bagi kita. Ketampanan juga tidak ada apa-apanya bagi kita. Cuma yang ada apa-apanya kepada kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita buat di muka bumi ini. Saya sebagai seorang perempuan mau memberikan suatu pengertian kepada seluruh laki-laki yang ada di dunia, termasuk seluruh Indonesia ini. Anggap saja kami ini sebagai wanita adalah seorang ibu yang pernah melahirkan Anda ke muka bumi ini. Kalau enggak ada pengorbanan perempuan atau wanita, Anda sebagai laki-laki ini tidak akan bisa melihat dunia ini. Maka kembalilah, wahai laki-laki, kepada jejak-jejakmu yang telah diberikan oleh Allah, kebijaksanaan, mengambil suatu kesimpulan yang bijak, mengambil suatu kesimpulan yang sangat bagus untuk melaksanakan daripada tugas-tugasmu, wahai laki-laki. Pertama, bila sebagai laki-laki itu mempunyai tanggung jawab kepada istri, memberikan nafkah lahir batin termasuk lain-lainnya, menjaga, merawat selain, adalah itu tugas laki-laki. Jangan jasa aja yang dituntut kepada perempuan, tetapi kewajiban sebagai laki-laki tidak pernah dia mengerti kepada perempuan. Wanita adalah sebagai kasir di dalam rumah tangga, sedangkan laki-laki adalah penuntut jasa kepada perempuan. Kalau kewajiban seorang laki-laki tidak memberikan kepada perempuan, bagaimana sebagai laki-laki itu menuntut jasa kepada perempuan? Sadarlah, wahai laki-laki. Jangan kamu bawa perempuan ini di dalam kekerasan, di dalam penyiksaan.
di dalam batin yang terluka setiap hari. Saya sebagai seorang wanita, termasuk wanita lain yang ada di seluruh Indonesia, termasuk kota Batam, kita meminta kepada laki-laki, berikan yang terbaik kepada keluarga dan anak istri. Karena itulah tanggung jawab Anda di hadapan Allah suatu saat yang harus Anda jawab. Anda memberikan rezeki yang halal kepada seorang istri, berarti selamatlah keluarga Anda dunia dan akhirat. Dan apabila Anda memberikan nafkah kepada seorang perempuan ataupun istri di luar daripada ketentuan-ketentuan Allah, maka murkalah sebuah keluarga itu tersebut. Karena Anda tidak bisa menjaga sebagai laki-laki untuk tanggung jawab Anda kepada perempuan. Anda rela di saat istri ada kekurangan, Anda menghina, Anda mencaci, Anda mencela. Padahal Anda sendiri pun banyak salah. Kenapa harus demikian? Laki-laki diciptakan Allah adalah sebagai kepala keluarga. Kalau kepala keluarga tidak bisa membimbing diri sendiri, bagaimana dia membimbing orang lain? Sebelum Anda bisa membimbing diri sendiri, baru Anda membimbing orang lain. Kalau Anda tidak mampu dengan hal itu, Anda jangan coba-coba untuk menikah. Lebih baik Anda hidup sendiri saja. Demikianlah cengkrama saya di saat ini, di pagi hari ini. Dan bila ada kekurangan di dalam perkataan saya ini, saya memohon maaf kepada seluruh Indonesia dan seluruh penjuru Batam. Terima kasih. Assalamualaikum.